Hello, welcome to I Will Spill the Tea. Aku mau bikin Farel makin glowing dengan produk dari Bio Aqua. Yang pertama, aku mau pakein Farel Men's Cool Oil Control Brightening Cleanser. Ini supaya muka dia langsung bersih. Terus juga biasanya nih cowok kan minyaknya berlebih. Udah, habis langsung cerah deh. Oke, setelah muka Farel bersih, sekarang next kita bakalan pakai Men's Cool Oil Control Brightening Toner dengan kandungannya salicylic acid, niacinamide, centella asiatica. Ini bagus banget ya buat cowok. Next kita pakai Oil Control Skincare yang Essence. Ini supaya kulit Farel benar-benar makin bagus, sehat. Kita kasih essence ini yang banyak. Farel bawel banget lagi, protes mulu nih anak. Nah, ini dia part yang paling aku tunggu. Supaya cowok tuh gak bau mulut. Aku mau suruh Farel pakai Men's Mint Soda Probiotic Refreshing Mouthwash. Oke, sekarang kita bakalan semprot mulutnya Farel biar makin nih wanginya, aromanya bener-bener sedap, fresh. Ini kita pakai Probiotic Refreshing Mouth Spray. Nah, last but not least, kita bakalan pakai masker andalan aku. Dan ini tuh keren banget karena dia menghidrasi dan menutrisi kulit berbarengan langsung mengunci kelembapan juga. Dan kalian tahu gak sih kalau Bio Aqua ini sheet mask itu nomor 1. Dan mereka juga lokal brand yang udah BPOM, pastinya aman. Dan Bio Aqua juga ada Bio Aqua Protection, jadi skin insurance untuk customer Bio Aqua satu-satunya di Indonesia. Pokoknya kalau kalian mau nanya-nanya langsung aja cek. Tadi kamu tuh makein aku apa sih? Kok kulit aku jadi glowing banget? Sampai ke gigi-gigi. Ya, sampai ke gigi-gigi kok bisa sih? Emang ada. Kamu pakein aku apa? Ini gigi tadi. Udah, jangan rebutan gitu bisa nggak? Itu emang. Ini mouthwash. Ini mouthwash. Terus kamu apain lagi sih tadi? Ini kamu kasih tau dulu. Kamu gak sadar kan? Aku udah ngelakuin segala macam ke kamu. Hah? Pantesan. Apa? Ih, astaga. Bukan, ini tali sepatu aku copot. Aduh. Kamu tuh please deh. Agak-agak ngeri ya kalau sama Farel jadi agak-agak takut salah gitu loh. Udahlah kalau gitu kita langsung mulai aja. I will spill the tea. Hai Rel. Kenapa sih kamu selalu ketawa apapun yang aku lakukan? Gak apa-apa. Apakah itu lucu di mata kamu? Iya, soalnya kamu tuh kayak apa ya, pelan banget gitu loh, terus sangat-sangat energetik gitu loh. Spill the tea. Iya dong, karena kali ini aku tuh udah gak sabar banget. Kamu tuh adalah tamu yang spesial, Rel. Asik. Kamu adalah tamu pertama di segmen Spill the Tea. Enggak, tadi aku lihat di ruang tunggu udah ada. Itu beda program. Oh, beda program. Kalau di kamu tuh bener-bener kamu paling pertama. Kamu tuh perdana sesuai dengan janji aku kan. Kalau one day YouTube channel aku lebih diseriusin, kamu harus masuk jadi tamu pertama. Pertama dan terakhir gak? Asik. Selesai dong, tamat dong di program besok. Udah gak ada bintang tamu lagi. Gak apa-apa, aku gak yang pertama, soalnya aku yang terakhir. Asik. Gimana, bagus gak? Oke, bagus. Cakep. Nah. Jadi kamu mau tahu apa tentang aku? Aku mau Kan kamu udah tahu semuanya tentang aku. Iya sih sebenarnya. Iya, makanya aku bingung. Sebenarnya kamu nanya, kamu udah tahu jawabannya. Tapi kali ini beda. Kenapa? Karena kali ini yang nonton tuh bener-bener pemirsa di rumah. Mungkin yang mereka nggak tahu, atau mereka cuma bisa menjudge, atau mereka cuma bisa meng-underestimate apapun keputusan kamu. Mungkin di sini mereka berhak mendengarkan dari versi kamu dong. Menurut aku gitu. Aku mau jelasin gak ya? Emang kamu udah tahu apa yang mau tanya? Tahu. Belum, kan belum nanya. Pasti kamu mau nanya kan, apa bener aku mau ninggalin dunia entertainment? Iya, kamu jago sih, Bener kamu bisa gak? baca pikiran aku ya? Kan aku udah tahu semua isi pikiran dan hati kamu. Gini aja terus sampai selesai segmennya. Sabar. Harus sabar. Oke. Bener kan, kamu mau nanya itu tapi kan? Bener. Tapi kalau ini kan aku emang beneran belum tahu. Karena sepanjang kita misalnya komunikasi, kamu cuma sebatas bilang, oh iya aku bakal ada di politik. Cuma aku nggak tahu apakah bener kamu akan terjun di politik berbarengan dengan di entertainment, yang which is dimana bagi aku itu agak-agak membingungkan menjalani dua-duanya berbarengan. Atau emang kamu akan bener-bener vakum dari entertainment atau persinetronan?
Kalau misalnya vakum, mungkin aku akan sementara waktu ini harus vakum dulu. Cuman kalau untuk meninggalkan entertainment ya, aku rasa nggak akan meninggalkan sepenuhnya juga. Cuman kalau untuk misalnya aktivitas yang kayak main sinetron atau series yang pokoknya waktunya tuh butuh aku bener-bener fokus di dunia entertainment, aku udah nggak bisa lagi. Karena kan sekarang prioritas aku kan harus di politik kan. Cuman ya kedepannya kalau misalnya nanti aku udah bener-bener di politik udah terjun, aku bener-bener udah insya Allah bisa kepilih ya, aku tetap bisa ada di entertainment karena kan itu sebenarnya bisa berjalan beriringan kan, karena kan di DPR sendiri ada Komisi 10 kan, yang itu tuh pariwisata, anak muda, olahraga, budaya, jadi itu Ekonomi kan kreatif masuk gak? masuk juga. Nah makanya itu bisa beriringan sama entertainment. Tapi kan maksud aku sekarang nih banyak banget kan artis-artis yang terjun ke politik. Ini kamu termasuk yang FOMO, ikut-ikutan? Atau emang kamu ditawarin dan diajak? Atau emang dasar dari keinginan kamu pribadi, emang gue pengen coba nih bidang baru? Kan kalau itu kamu udah tahu jawabannya. Apa? Kan kamu tahu dari dulu aku emang suka Oh di iya, dari dulu politik. kamu cita-cita pengen jadi ini bukan? Jadi diplomat. Iya, Kan jadi... kamu tahu dari dulu. Aku agak lupa. Dubes. Iya, jadi dari dulu nih ya. Mungkin kalau bagi kalian yang belum tahu, pemirsa, I will spill the tea. Kalau kamu kan udah tahu. Jadi dari Aku sebelum. agak lupa tadi, untung kamu ingetin lagi. Jadi kamu gitu melupakan. Oke. Udah lama banget. Ini karena kebanyakan main sama geng motor, guys. Kebanyakan tawuran di jalanan kamu, aku lihat kemarin. Kamu ngikutin aku terus ya? Kan aku Dari datang ke social media. premiernya. Oh iya bener. So kamu lupa sih, yang habis itu Ingat, aku diusir. Apa aku dilupain lagi? Aku nggak ngusir kan, kamu harus kembali ke syuting. Emang ya syuting aku waktu itu ya? Iya, kamu lagi syuting sinetron. Aku syuting. Makanya kan orang kaget di tengah puncak kejayaan Verrell Bramasta, pesinetron sukses, tiba-tiba vakum. Amin. Iya kan? Amin. Wajar dong. Semua orang aja yang denger itu selalu nanya ke aku, emang bener Will? So aku selalu bilang, aku gak berani ngomong apapun kecuali udah Verrellnya ya yang bener-bener ngomong. Karena semua tuh pada shock, karena biasanya artis-artis yang mungkin udah lebih senior baru yang Baru terjun. mereka pindah. Gak apa-apa, justru itu aku kepingin ngasih pesan sih, ngasih message, menunjukin bahwa emang aku di politik itu bukan semata-mata karena nyari uang gitu. Karena kan ya mereka bisa nilai sendiri, maksudnya aku juga di masa produktif aku di entertainment juga masih, alhamdulillah masih banyak tawaran pekerjaan, tapi aku memutuskan untuk ninggalin ini ya keputusan yang besar juga sebenarnya gitu. Buat berapa lama? Apakah setahun, 2 tahun, atau mungkin 5 tahun sesuai masa jabatan di politik? Apa itu di DPR? Iya, kamu bakal vakum dari sinetron dan mungkin nggak gitu aktif lagi. Yang pasti sih aku ngeliat situasi sama kondisi dulu ya, karena kan aku juga baru banget di dunia politik, banyak juga yang masih underestimate, masih memandang sebelah mata gitu, jadi banyak banget yang harus aku buktikan gitu, yang harus aku perjuangkan juga. Jadi aku ngelihat situasi aja, misalnya kira-kira dalam waktu berapa tahun ini aku udah bisa melakukan tugas aku dengan baik atau belum, kira-kira aku udah bisa memberikan apa buat masyarakat-masyarakat di dapil aku nanti. Nah kalau sekiranya udah bisa dan ada kesempatan buat di entertainment berjalan seiring pekerjaan dan kapasitas aku ya, aku pasti akan ke entertainment lagi, tapi udah nggak mungkin yang main sinetron atau yang tiap hari yang rutinitasnya fokus di situ, udah nggak mungkin. Main film, main series? Kalau waktunya, tapi series nggak bisa juga deh kayaknya ya. Karena lumayan series padat juga ya? Iya lumayan Berarti padat. bisa dibilang kita bakal kangen dong dengan sosok Verrell di layar kaca. Kan bisa ngeliat di I Will Spill the Tea. Iya, tapi kan nggak ngeliat Verrell Bramasta berakting dengan wajah emosinya. Kan dengan udah peran sombongnya kan selalu anak begitu orang kan. kaya. Anak orang kaya yang kayak galak-galak gitu, alisnya begini terus. Ya kan? Jadi udah dong, bakal sedih. Aku merasa sedih sih sebagai... Kan bisa dikenang di hati. I know. Tapi kayak pasti banyak juga fans kamu di luar sana yang bakal sedih loh, bakal kangen. Karena sangat soon gitu. Emang iya ya? Iyalah, kamu masih tapi muda. jujur menurut kamu ini kecepatan nggak menurut kamu? Menurut aku pribadi ya, Karena kita belum lumayan ngobrol cepet. soal ini kan. Lumayan cepet. Karena biasanya kan orang udah agak berumur atau senior yang tadi aku bilang. Kamu belum nikah, belum berumur, lagi super aktif, brand ambassador juga banyak, sinetron juga selalu peran utama, udah bukan yang udah berubah jadi peran second lead atau gimana. Kamu off tiba-tiba. Aku sebagai, misalnya kalau aku sebagai fans nih, misalnya aku suka banget artis ini terus tiba-tiba dia off, pasti ada rasa kayak, oh udah gak lihat dia lagi dong, jadi peran ini gitu. Lumayan sedih sih pasti punya rasa kehilangan itu. Apalagi kalau benar-benar mengidolakan ya, karena kan kadang-kadang ada beberapa sosok yang tak tergantikan bagi mereka, walaupun berdatangan orang-orang baru, selalu ada fans sejati kan dan fans yang setia sama kamu. Ya kan mungkin bisa diwakilin oleh kamu.
Jadi kalau mereka kangen aku ngelihat kamu di layar kaca, oh terobati. Tapi ini bener nggak sih kayak kamu dapat dorongan ini katanya dari mama dan juga papa? Apa emang pure keinginan kamu sendiri, cuma mereka mendukung aja gitu? Kalau mama kan kamu tau lah dari dulu kan mama kepingin banget aku di politik kan. Iya sih. Emang dari Full support full banget kalau support di politik. banget. Bahkan dari sebelum aku jadi artis kan kamu tahu aku diarahinnya ke politik dari dulu, kuliah hubungan internasional, bahkan kayak ikut model United Nations, debate and speech. Cuman tiba-tiba jalannya jadi artis, ya udah akhirnya aku memutuskan fokus di entertainment kan. Ya cuman sekarang kalau yang sekarang ini keputusan bener-bener pure dari aku sendiri sih. Jadi aku melihat karena ada kesempatan, ada kemampuan, sama aku ada keinginan juga, aku rasa ya kenapa nggak aku kejar gitu. Toh juga maksudnya aku udah berapa tahun di dunia entertainment, aku udah ngerasain seneng lah bisa main sinetron bareng Natasha Wilona, kita bisa banyak project bareng, udah cobain yang namanya iklan, udah nyobain film, nyobain sinetron. Jadi aku ngerasa aku udah cukup puas lah dengan karir aku di dunia entertainment. Jadi sekarang next step buat aku dalam hidup ini apa gitu, aku harus ada tantangan baru kan. Aku ngerasa sih aku nggak bisa di zona nyaman aku terus ya, karena kalau nggak aku nggak akan berkembang gitu. Jadi ya udah aku kepingin coba ketertarikan awal aku yaitu di dunia politik. Makanya aku mulai lagi dari nol di situ kan. Tadi kan kamu ngomong soal kayak kuliah emang hubungan internasional. Tapi kira-kira nih kalau kamu udah terjun politik, kamu bakal ambil kuliah lagi apa enggak? Sebenarnya sekarang aku udah sih, cuman aku diem-diem ya. Oh iya? Iya, aku kuliah bareng papa. Tapi kan nggak apa-apa dong, kan namanya mas spill the tea. Iya nggak apa-apa. Spill gitu. Jadi papa kuliah S2, aku kuliah S1. Jadi kita tuh kuliah bareng. Wow. Iya, itu yang aku belum cerita ke kamu ya. Belum. Iya, jadi Ya, aku baru kuliah tahu. bareng papa. Wow. Jadi ya itu lucu Selamat sih. ya. Berarti Makasih. menempuh pendidikan baru. Maksudnya itu menunjukkan bahwa Farel tuh terjun bukan cuma sekedar karena punya masa atau dia artis terkenal, masih muda. Tapi juga kayak kamu bener-bener memfokuskan sampai belajar lagi. Iya kan aku bilang mulai dari nol lah. Maksudnya emang menurut aku pendidikan itu emang bisa dicapai dari manapun kan. Nggak harus pendidikan formal gitu loh. Maksudnya bukan berarti kalau nggak kuliah atau kita nggak sekolah di luar negeri itu tuh kita bukan orang yang intelek atau bukan orang yang pinter. Karena kan Setuju. kepintaran tidak diukur dari nilai-nilai kita gitu. Cuman ya apa salahnya kalau kita maksudnya belajar, menambah ilmu juga. Kalau ada kesempatannya ya kenapa enggak. Ih tapi aku kayak agak lapar deh, Rol. Kenapa tiba-tiba kamu lapar sih? Dulu kalau misalnya Farel, aku lagi pesen makan ya, aku pesen fast food, bisa tuh makanan udah nyampe di tangan aku, Terus dia aku buang. ambil, dia buang, terus aku kayak, oh my god, untung waktu itu pacar kan, jadi aku kayak gak jadi marah, aku kayak, Kayaknya kalau yang harusnya marah aku deh, karena pernah guys waktu itu kita syuting, dia pesen rawon berkuah yang bau banget. soto. Kamu soto ya? Soto. Pokoknya makanan yang berkuah yang bau banget dan aku tuh baru banget beli mobil waktu itu. Pertama kali baru beli Alphard. Dia dengan santainya makan di dalam kan, bawa tuh makanan sekuah-kuah gitu. Aku udah curiga nih anak gegabah banget kan gerak-geraknya kan. Iya aku makan gini ya sayang gini. Pas dia gini, brak, tumpah semua di lantai mobil aku. Aku langsung kayak, ya udah, untung nggak marah. Ya untung kalau kamu marah aku langsung putus. Ya iya, makanya aku nggak marah. Dan kedua kali mobil aku ditabrak sama dia guys. Pertama kalinya dia sok-sok nyetir sendiri ya. Mobil aku baru beli body kit dari Thailand itu. Itu mahal itu body kitnya, aku inget banget. Aku lagi parkir, dia dengan santainya keluar nih mobil dia nih di sini buka jendela kan. Dadah sayang, dadah. Pas mundur, brek. Body kit aku dicopot sama mobil dia. Terus dia cuman ketawa doang, hehehe. Terus dia pergi pulang. Tapi itu namanya ada rasa bersalah lewat tertawa. Jadi itu sebenarnya iya, bersalah. gitu. Bukannya kamu senang, ada kesenangan tersendiri gitu kayak. Karena kan dalam masalah apapun harus tetap tertawa dan tersenyum. Betul. Iya dong. Iya. Aku Hubungan juga harus begitu. Aku tertawa sih sambil meneteskan air mata tapi ya. Oke. Aku udah lapar Aku banget juga nih. lapar nih. Ih, kok samaan? Gimana kalau kita bikin makanan? Ih, pas banget. Aku tuh mau nantang Farel. Farel kan udah jago acting. Terus juga aktris udah terkenal banget. Aktor deng dia. Wilona banget. udah jago masak ya kan? Iya. Jago Sejak kapan aku jago bikin masak? kue. Kamu lupa siapa tuh cewek mana yang jago bikin masak? Oh enggak, kamu kan jago masak, kamu jago makan. Iya, bener. Kali ini aku bakalan tantang Farel. Kan dia udah akan segera terjun ke dunia baru, dunia politik. Entertain udah jago, tapi kira-kira masak bisa nggak ya? Oke deh, sekarang kita bakal tantang Farel ke Salad Games. Jadi ini tantangan. Wow. Kamu udah pernah masak kan? Wow. Jago kan? Karena aku pernah masakin kamu waktu itu. Udah jangan bahas yang waktu itu mulu, bisa nggak? Karena kamu tuh selalu melupakan semua kenangan-kenangan kita. Anjay.
Sumpah itu jelek. Sumpah itu jelek. Kamu kenapa jadi gitu sih, jelek banget. Kayak kebanyakan konten jadi, sumpah itu jelek banget loh. Dulu nggak pernah loh gitu loh. Udah cepetan. Ini Anjay. sekarang. Itu spontan. Yaudah sekarang aku mau nantang seorang Verel Bramasta buat bikin salad. Ini kalau itu air putih udah habis duluan. Kamu aus banget kayaknya. Tantangannya belum dimulai udah segrogi gitu. Aku haus. Apa tuh? Haus akan kasih sayang. Udah hafal banget. Itu bayam bukan? Bukan. Brokoli ya? Enggak bukan. Kayak Apa sawi sih? ya? Apa sih? Iya itulah pokoknya. Ya pokoknya ya. Itulah pokoknya. Dari sini Iya. terlihat ya bahwa kita berdua sama-sama sangat Tidak jarang ya. di dapur. Ini makanannya Miluf bukan? Hah? Yang kamu buat? Bukan. Bukan ya? Itu tuh adalah tuna. Sumpah aku nggak makan ini sih. Iya makanya. Ini kan bau banget. Ini ada ini nih, ada si Chicken. chicken. Sama ini ada roti ya? Breadcrumb. Kalau bahasa Indonesia roti garing. Ini Pernah Thousand suatu Island. saat pas Valentine, dia tuh mau sok-sok masakin saya ikan, ya, ikan salmon. Ternyata ikan salmonnya harusnya di grill, jadinya sashimi karena masih mentah. Udah gitu pas ditanya mana kentangnya, oh aku lupa. Jadi makannya cuma bener-bener dan dipaksa makan sampai habis. Justru yang mentah itu banyak gizinya. Iya, tapi kan konsepnya itu ikannya sashimi apa dimasak. Kalau kamu tuh dua-duanya. Jadi bingung Ya gitu. udah, sekarang aku tantang bikin. Udah bikinnya cuma punya waktu semenit ya. Ini nggak boleh pakai lama udah. Ini habisnya kamu makan beneran. Nggak mau. Gimana kalau kamu makan punya aku makan punya kamu. Oh yaudah yuk, Ah, coba bener ya. ya? Ini aku bikinin buat kamu ya. Ini kamu nanti bikinin buat aku. Ya udah aku bikinin buat kamu. Itu juga cuma satu gimana? Sabar. Kan aku dulu, aku taruh ini dulu. Kamu kan nggak suka sayur mentah kan? Nih. Nggak suka. Oke, kamu suka ini dong berarti chicken breast. Ayam suka. Itu ayamnya udah matang nggak? Udahlah, Bener. iyalah. Tenang. Ntar kalau aku sakit perut aku nggak bisa ini lagi menampung aspirasi masyarakat. Tapi kamu katanya mau nikah bener tahun ini. Pinginnya sih. Sama siapa emang? Udah ada calonnya? Emangnya kamu udah siap? Jelek banget ya. Serius, aku tuh nanya serius. Kamu tuh selalu gembar-gembor sana sini bilang udah mau nikah tahun Karena ini, aku tahun emang depan. aku bilang dari dulu emang kepingin nikah. Karena aku bilang ke kamu juga. Siapa juga yang nggak pengen nikah? Cuma Nah, maksud aku. kamu pengen nikah nggak? Apa? Kalau kamu pengen nikah nggak? Mau nikah muda nggak? Tapi kan udah aku udah nggak 25 muda tahun. lagi, iya. Kamu mah? Iya, kamu emang kepingin nikah segera nggak? Aku kayaknya aku belum sih kalau tahun ini. Karena kan masih banyak banget yang aku lakuin kan. Kalau tahun depan? Kalau tahun depan belum tahu. Kemungkinannya berapa persen kalau tahun depan? I don't know sih, belum tahu juga. Emang kalau kamu udah fix tahun depan akan nikah apa tahun ini? Aku nggak ada ini sebenarnya, nggak ada batasan waktu. Cuman kepinginnya udah kalau udah waktunya ya udah waktunya. Tapi kepinginnya segera lah. Masa mau lama-lama? Mumpung masih bagus kan kualitas ininya kan. Apa tuh? Kualitas hidupnya maksudnya. Dan itunya. Terus sekarang seorang Verel Bramasta ini lagi jomblo atau emang seperti gosip yang kebanyakan di luar sana tuh aku sering lihat dikit-dikit Verel sama cewek, dikit-dikit sama cewek lain ganti. Itu siapa aja? Kayaknya kalau aku serba salah ya, deket sama siapa aja salah. Iya Jadi sih. kayak ya udah Jadi kamu deket sama cewek, salah, deket sama cowok. salah. Tapi ini jujur banget ya, karena aku kenal banget Verel. Kadang-kadang aku lumayan kasihan sih sama dia. Tapi untungnya anaknya ini nggak sampai kena mental atau nggak sampai depresi atau jadi menggila. Anakku Untungnya kamu mentalnya kuat kuat. loh. Iya, untungnya. Karena udah pernah melewati yang lebih berat dalam hidup guys. Asik. Oh. Ya, Tanya dong bener seperti sih. apa? Ya, contohnya apa? Seperti putus sama kamu. Hebat nggak? By the way aku udah jadi loh. Apa? Saladnya. Ini adalah salad bowl. Aku Itu juga deh. pakai apa? Itu pakai sesame Ini berarti ya? ya. Ini apa namanya, sesame ya? Iya. Udah cukup. Jangan dihabisin. Dah. Jadi kalau emang nggak enak, ada rasanya paling nggak. Ini sekarang kita boleh lihat ya bentuknya. Coba nih, aku Kamu pegang. ya kamu coba nih guys. Ini dia salad ala. Kita nggak bagus banget. Iya, jelek jelek banget. Yang aku porsinya super dikit. Yang aku kebanyakan. Super, ini too much banget. Nggak apa-apa, Sama berarti kayak hidup ya, kamu sukanya lebih banyak memberi. Kamu lebih suka yang minimalis. Aku minimalis. Ya aku lebih suka ngasih kebanyakan. Oke. Saking kebanyakannya suka dimanfaatin orang. Ya ampun. Ini salad buatan aku gimana rasanya? Kayak roti. Ini dia pakai daging ayamnya. Gimana? Kira-kira
Biasanya kita Kalau tiap nge-gym. hari nih, kamu kebayang nggak? Istri Rutinitas kamu aku. di rumah nggak mau masak, bikinnya salad aja. Salad aja. Nggak masalah, karena kita tinggal ini aja. Kalau istri aku nggak mau masak, kita tinggal sewa chef buat masakin kita. Ada nggak sesuatu yang bisa bikin kamu gampang banget ilfeel sama cewek? Ini aku perlu tahu juga loh. Kan kamu udah tahu. Enggak, aku nggak pernah tahu. Tahu. Kalau keteknya berbulu kan aku ilfeel. Ini serius deh. Kenapa? Manusia mana sih yang keteknya nggak berbulu? Itu yang aku mau tanya. Iya sih, kamu pernah ya berbulu ya? Manusia manapun pasti ada bulu, Re. Tapi ini maksud aku sesuatu hal yang kayak bikin emang ilfeel. dilakuin yang bikin ilfeel. Kalau misalnya cewek itu udah terlalu galak dan terlalu dominan dan udah nggak ngehargain laki-lakinya, itu aku udah langsung ilfeel banget. Ini aku mau nanya serius deh. Ini disuruh kreatif apa enggak? Apa enggak? Ini nggak disuruh. Kan ini mau ngomongin trauma kan? Kalau maksudnya, walaupun aku udah hampir tahu sebagian, tapi pasti yang paling tahu tuh kamu kan, Rel. Kayak trauma terbesar yang pernah ada dalam hidup kamu tuh apa yang sampai bikin kamu kayak ngerasa, udah gue pengen selesai aja deh, kalau bisa apa sih gunanya gue di hidup ini? Aku ceritain ke kamu ya. Ini yang pas aku 3 SMA, kamu inget gak sih? Yang kamu mau terjun dari apartemen? Iya, itu kamu inget. Iya, aku Jadi ingat. ya ini cerita ini sih guys, maksudnya jangan dicontoh ya, tapi ini salah satu pengalaman hidup yang pada saat itu menurut aku titik terendah aku banget. Jadi pada saat itu tuh mama papa aku kan tiba-tiba pisah kan. Terus aku tuh sempet tinggal sama mama, nggak boleh ketemu papa waktu itu. Dan hal pertama yang aku lakuin tuh, kan aku ngambil foto album keluarga kita ya. Jadi aku ambil, aku taruh di tas sekolah aku, terus aku umpetin di bawah bantal. Jadi karena di pikiran aku pada saat itu kan, oh kayaknya pada saat ini nih aku udah nggak bakal bisa ketemu papa lagi nih gitu. Jadi ya udah aku mau mulai hidup baru sama mama sama adik aku. Aku simpen itu foto-foto kita jalan ke luar negeri dari aku bayi. Tiba-tiba pas aku pulang sekolah fotonya hilang. Aku nyari-nyari di bawah bantal aku kan, waktu itu aku nginep di rumah nenek aku kan. Kok nggak ada gitu. Akhirnya ya udah aku sedih. Selama beberapa bulan tuh aku nggak ketemu papa. Sampai ada satu titik di mana aku tuh tahu papa aku tinggal di apartemen di Pejaten. Jadi Kamu nyamperin? pulang sekolah aku nyamperin. Biasanya tuh aku main ke rumah Karsten, dia tinggal di Pejaten kan. Tapi pas pulang tuh aku mampir ke apartemen papa aku karena aku kangen aja, tiba-tiba tuh pas pulang tuh kepingin aja ketemu gitu loh, karena aku baru tahu dia tinggal di situ. Jadi alasannya agak bodoh. Jadi pas aku nyampe, aku nanya ke Pak Satpamnya kan, Pak ada nggak namanya Bapak Ivan di sini? Ada gitu. Terus habis itu udah ditelepon pakai intercom kan, telepon pakai intercom. Papaku ngomong kayak, halo, aku bilang, kan aku jadi sedih kalau cerita gini. Kenapa kamu jadi mau nangis? Nggak apa kalau keinget sedih aja. Udah. Ya pokoknya kayak gitu. Terus aku nanya, Pak ini viral gitu. Udah. Nggak apa kalau nggak mau lanjut cerita, udah nggak apa. Ya pokoknya kayak gitu lah cerita. Terus aku ketemu papaku, pas aku balik ke apartemen mama, aku berantem sama mama. Karena mamaku bilang kayak, ngapain sih ketemu papa kamu gini-gini segala macam. Ya, sampai akhirnya karena aku berantem, aku ngerasa kayak, yaudahlah aku sempat mau bunuh diri kan, kayak aku ngerasa udah ngelakuin semuanya dengan baik, aku coba kuat, tapi kok masih salah terus gitu. Sampai akhirnya ya udah aku kayak buat apa aku hidup kalau aku salah terus gitu loh di mata kalian semua gitu. Jadi ya udah, cuman ya udah setelah itu, Udah. ya udah saya setelah itu udah Jadi itu nggak adalah yang apa-apa gitu. paling kamu inget banget. Iya. Udah, ya ampun, aku Kamu jadi nangis sih. sama, aku jadi mau nangis. Aku paling nggak bisa ngeliat orang nangis depan mata aku. Maaf ya, Rel, aku nggak bermaksud buat ngebuka Nggak, aku luka yang lama maaf loh. atau pengalaman lama kamu. Aman. Enggak, aku yang maaf. Aku pikir kalau cerita ini tuh aku udah santai, ternyata kayak masih sedih gitu. Tapi apapun masalah terbesar yang pernah kamu lewatin, trauma terberat yang pernah kamu lewatin, Farel bisa tumbuh jadi anak yang kayak sekarang, itu tetap menurut aku adalah yang terbaik dan terhebat. Karena dia selama aku kenal Farel, dia nggak pernah yang aneh-aneh, nggak pernah jatuh ke dalam hal-hal yang pokoknya nggak baik. Yang kayak misalnya banyak kan ujung-ujungnya kayak banyak yang pengen percobaan bunuh diri, terus jatuh ke narkoba dan segala macam. Tapi aku nggak pernah ngeliat sosok itu di Farel. Even dia memperlakukan perempuan pun, dia nggak pernah memperlakukan perempuan dengan buruk. Jadi itu mungkin salah satu hal yang bisa kayak kita semua sama-sama ambil pelajaran ya, bahwa kita nggak bisa meminta dilahirkan di keluarga seperti apa. Tapi apapun yang terjadi itu adalah keluarga kita. Tapi kita adalah orang yang bisa nentuin keluarga seperti apa yang one day ingin kita bentuk sama pasangan kita.
Buat teman-teman semua yang pasti ada tiga quote yang aku suka pegang di saat aku lagi sedih banget waktu itu. Yang pertama itu don't let a bad day make you feel like you have a bad life. Jadi kalau kalian lagi punya hari yang buruk tuh kalian jangan overthinking, jangan langsung mikir kalau hidup kalian tuh kayaknya buruk banget gitu karena pasti masih banyak hal indah lain yang ada di hidup kalian gitu. Terus ya benar yang Wilona bilang tadi, kita nggak pernah bisa milih terlahir di keluarga mana. Jadi quote yang kedua adalah your family is God's gift to you as you are to them. Jadi ya bagaimanapun keluarga kita, mau baik buruk mereka, itu adalah keluarga kita yang harus kita terima, yang harus kita sayang. Mereka adalah berkah juga. Jadi ya yang paling penting adalah yang quote ketiga juga, yaitu dalam hidup ini kalian tuh harus fokus sama diri kalian sendiri. Ini adalah quote yang Wilona juga ngasih tahu ke aku ya. Jangan pernah punya penyakit hati, jangan pernah iri sama orang, jangan pernah ada rasa cemburu. Ya udah kamu ikhlasin aja kalau kerja itu ya tulus, ikhlas dan benar-benar fokus sama tujuan kita apa. Jadi nggak usah cemburu sama rezeki orang lain karena setiap orang ada rezekinya masing-masing. Setuju. Thank you so much, Farel. Kasih Will. Udah spill your tea di sini. Spill my tea sama spill air mata kayaknya ya. Yang aku udah lama banget nggak. Happy banget dan semoga aja episode perdana ini bukan cuma menghibur tapi juga bisa banyak pesan-pesan yang bisa diambil sama teman-teman I Will semuanya yang nanti akan nonton. See you on the next episode only on I Will Spill the Tea.